Hai Sobat UNES semuanya, kita ketemu lagi di UNES TV. Seperti biasa, UNES TV akan selalu menghadirkan informasi yang menarik untuk Sobat UNES semuanya. Baru-baru ini Sobat UNES semuanya pasti gencar dengan pencarian seputar UTBK SBMPTN 2022. Nah, UNES TV kali ini bersama saya Fida Hadid, kita akan mengulik lebih dalam mengenai UTBK SBMPTN 2022. Tapi kali ini saya tidak sendirian nih, kita akan ditemani oleh Bapak Alfat. Beliau selaku Kepala Unit Layanan Terpadu yang ada di Universitas Negeri Semarang. Hai Mbak Fida. Gimana tadi sosialisasinya? Lancar ya? Ya Alhamdulillah tadi kita sosialisasi, bukan sosialisasi Mbak. Tadi itu apa ya? Tadi itu salah satu rangkaian juga ini di penerimaan mahasiswa baru, khususnya di jalur SNMPTN. Betul. Bagi yang adik-adik kemarin daftar ke UNES di prodi-prodi yang butuh portofolio itu loh, yang seni dan olahraga. Itu kita lakukan validasi pemeriksaan dokumen yang kemarin diunggah oleh adik-adik sekalian yang milih prodi-prodi portofolio. Oke, benar. Berarti ini saat lagi akan segera pengumuman SNMPTN, terus baru juga akan dibuka untuk seleksi UTBK SBMPTN 2022. Nanti kalau yang SNMPTN 30 Maret sesuai jadwal di LTMPT itu akan sudah diumumkan. Oke Pak Alfat, ini kemarin kita sudah sempat riset nih beberapa sosialisasi yang sudah diselenggarakan oleh LTMPT Pusat. Yang jadi catatan penting di penyelenggaraan UTBK SBMPTN 2022 ini apa Pak? Oke, kalau di pelaksanaan UTBK 2022 memang jika dibandingkan dengan tahun lalu 2021 hampir sama masih Mbak. Jadi pelaksanaannya nanti UTBK-nya modelnya adalah pendaftar UTBK itu datang ke pusat-pusat UTBK yang mana di Indonesia ada 74 pusat UTBK dan UNES pasti salah satu sebagai lokasi UTBK. Jadi nanti setelah proses daftar dan sebagainya itu pas mau tesnya, nih harus datang ke UNES nih, lihat situasi kampus kita seperti apa dan seterusnya, ada air mancur di sana. Ada Garuda di depan. Ada Garuda di depan itu juga harus dilihat nanti oleh adik-adik semua. Oke, kemudian ini Pak, ngomong-ngomong tahun ini apakah penyelenggaraan UTBK itu sudah normal ya? Dalam artian tahun kemarin kita pandemi nih. Nah, apakah tahun ini sudah bisa diselenggarakan secara normal atau masih sesuai dengan prosedur seperti tahun lalu? Oke, kalau secara pandemi memang tahun ini juga kan masih pandemi nih Mbak. Belum berakhir ya? Belum berakhir, sehingga proses nanti pelaksanaan UTBK juga mengikuti protokol kesehatan. Nanti di dalam lab-lab yang kami siapkan juga sudah di setting sebagai standar protokol kesehatan, ada jarak-jarak di sana. Jadi dalam satu lab misalnya ada kapasitas 50, tidak kita gunakan semua ya Pak ya? Tapi ada jaraknya antara yang di depannya sama yang di sampingnya. Oke. Terus kemudian nih Pak, ngomong-ngomong masalah persyaratan UTBK nih, di tahun 2022 ini apakah masih sama? Bisa diceritakan secara fullnya ini Pak? Oke, kalau persyaratan UTBK itu memang secara umum, secara garis besar semua diumumkan di portal LTMPT. Jadi adik-adik kalau ada info-info tentang UTBK, SBMPTN semuanya patokannya ke laman LTMPT. Nah di situ disebutkan beberapa syarat untuk mengikuti UTBK. Yang pertama pastikan adalah adik-adik sudah punya akun LTMPT yang sudah dipermanenkan. Nah kalau belum punya akun LTMPT nanti mau daftar kan nggak bisa, sehingga adik-adik yang pertama harus punya akun LTMPT yang sudah dipermanenkan. Kalau sampai nanti proses pendaftaran itu sudah dibuka, adik-adik harus sudah permanen akun dulu nanti untuk bisa melanjutkan pendaftaran. Syarat yang kedua adalah WNI, disebutkan di sana adalah warga negara Indonesia yang memiliki NIK. Jadi adik-adik pastikan punya NIK. NIK itu apa? NIK ya
Nomor bisa dilihat induk tuh kepegawaian. di nomor induk Kependudukan. nomor induk kependudukan biasanya ada di dokumen KTP atau kalau belum punya KTP ya dilihat di KK-nya itu pasti ada punya NIK. Kemudian adik-adik yang saat ini berarti kelas berapa ya? Kelas 12 ya? Iya, di 2022 ini masih duduk di kelas 12, itu nanti adik-adik harus mempunyai semacam namanya surat keterangan bahwa adik-adik itu masih kelas 12 sekarang dari SMA atau MA atau sekolah SMK lainnya. Nah, itu adik-adik semua harus punya surat keterangan itu, di mana surat keterangannya nanti dibuatnya ini ya, paling enggak ya ada fotonya di sana dan di stempel serta ditandatangan oleh kepala sekolah. Tapi kalau yang selain kelas 12, karena UTBK ini bisa diikuti juga oleh yang lulusan tahun lalu, tahun sebelumnya. Jadi 3 tahun sebelumnya. 3 tahun dengan tahun ini, artinya lulusan yang kemarin mungkin belum berkesempatan masuk di PTN, pengen ikut masuk ngulang PTN, lagi. Kakak-kakaknya yang di angkatan berapa berarti ya? Lulusan 2020 dan 2021 itu masih bisa kesempatan untuk mendaftarkan. Nah, kalau yang itu pakainya sudah nggak lagi surat keterangan yang tadi itu, Mbak. Tapi itu juga mereka harus kan sudah punya ijazah ya. Nah, kalau yang 2 tahun sudah lulusan di atasnya, ijazahnya nanti yang dipersyaratkan. Kemudian untuk siswa-siswi yang sudah lulus tadi disebutkan Pak Afat 3 tahun ke belakang itu tadi harus ke sekolah juga ya untuk didaftarkan LTMPT gitu? Yang pasti tadi kan syarat pertama harus punya akun LTMPT yang Betul. sudah permanen ya. Jadi daftar langsung di LTMPT. Memang syaratnya nanti untuk bisa punya akun itu akan memasukkan kombinasi yang pertama namanya NISN-nya dulu waktu masih di sekolah, kemudian NPSN sekolah. Itu ada di Dapodik kalau tidak salah. Sekolah, kemudian tanggal lahir yang sesuai dengan data di Dapodik. Betul. Nah, kalau sudah 3 kombinasi itu dimasukkan, nanti bisa meregisterkan akun LTMPT masing-masing. Nah, tapi kalau ada salah satu kombinasi itu yang keliru atau yang salah, nggak sesuai, nah itu mungkin bisa konfirmasi ke sekolah bahwa data adik-adik itu yang dimasukkan yang mana sih dulu NPSN-nya bener yang ini enggak, kemudian NISN-nya jangan-jangan NISN orang lain, NISN temennya dan sebagainya. Harus match ya? Harus match 3 kombinasi itu. Setelah itu silahkan bisa registrasi seperti biasa, ikuti langkah-langkah yang ada di LTMPT sampai akun tersebut dipermanenkan. Oke, persyaratan selanjutnya apa nih Pak? Persyaratan berikutnya adalah ini adalah yang 2020-2021 itu berarti sudah lulusan, kemudian yang saat ini 2022 sedang di kelas 12. Nah, bagi lulusan yang asalnya mungkin sekolahnya dulu di luar negeri nih, nggak di Indonesia, itu harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan terlebih dahulu. Kemudian ini yang penting, syarat berikutnya ini yang cukup penting ini adalah adik-adik semuanya di tahun ini, di tahun 2021 maupun di 2020 nggak tercatat pernah lulus di SNMPTN. Oh, jadi termasuk di tahun sebelumnya? Ya, termasuk di yang tahun lulusan tadi ya. Kalau sudah tercatat pernah lulus, misalkan nih yang 2020 sudah diterima SNMPTN, tapi tidak diambil. Nggak diambil, nah itu nggak bisa. Oh iya. Nah, yang dipersyaratkan dari LTMPT adalah yang yang tidak lulus di seleksi SNMPTN baik itu 2020, 2021 maupun 2022. Lalu yang persyaratan berikutnya adalah mungkin yang biasa seperti di SNMPTN, kalau yang prodi-prodi perlu portofolio dan sebagainya, itu seni dan olahraga khususnya nanti harus membuat portofolio. Video-video itu tadi ya? Video-video yang dipersyaratkan di portofolio itu harus dibuat. Kemudian isian-isian apa yang di portofolio juga harus dibuat. Nah, tapi ini kalau yang saat ini posisinya daftar SNMPTN nih misal di 2022, tapi kok belum rezeki nih, belum keterima nih SNMPTN-nya 2022. Nah, itu
kalau kemarin daftarnya di prodi portofolio, portofolio yang kemarin bisa dipakai lagi. Oke. Tapi kalau mau ganti nih karena apa ya? Wah, kemarin aku ngirim pakai portofolio ini kok belum masuk keterima. ini. Nah, mau ganti yang videonya lebih bagus, lebih baik biar tidak nanti diterima itu silahkan bisa nanti diunggah ulang. Lalu syarat berikutnya nanti kalau yang memilih prodi Saintek, jadi di UTBK ini tesnya nanti ada Saintek, Soshum, dan Bahasa campuran. Inggris. Oh, Kategori kelompoknya. Jadi nanti kalau yang Saintek itu akan ngikutinya ada TPS, tes potensi skolastik, tes bahasa Inggris, sama tes kemampuan akademiknya yang di bidang Saintek. Kalau yang prodi-prodi di Soshum ya berarti tes potensi skolastik, lalu bahasa Inggris sama mapel-mapel untuk TKA-nya atau untuk kompetensi akademik di yang bidang-bidang di Soshum atau IPS. Oke. Nah kalau campuran ya berarti milih satu prodi Soshum sama satu prodi Saintek misalkan. Nah itu nanti tesnya ya ada sama bahasa Inggris, potensi skolastik juga ada, tapi tes kemampuan akademiknya dua ini. Dia akan tes yang Soshum sama tes yang Saintek. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan mengenai materi yang diujikan di UTBK ya Pak ya. Berarti disimpulkan bahwa materinya tadi untuk Saintek tetap ada tes skolastik dan ada bahasa Inggris kelihatannya ya yang tahun ini baru ya Pak ya. Ini ada bahasa Inggris yang tahun ini udah. Dan satu lagi tes kemampuan akademik. Oh ya. TKA ya, TKA di sana. Dimana kalau yang TKA itu nanti kelompok ujiannya misalkan kalau yang di Saintek itu berarti TKA Saintek itu isinya matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kalau yang Soshum itu isinya adalah TKA-nya geografi, sejarah, lalu sosiologi, antropologi. Oh maaf, nggak ada antropologinya deh. Sosiologi dan ekonomi. Jadi 4. Kemudian kalau yang campuran yaitu tadi TPA bahasa Inggris sama tes kemampuan akademik. Nah, masing-masing alokasi waktunya adalah nanti adik-adik yang tesnya hanya Saintek itu akan selesai dalam waktu UTBK-nya 195 menit. Oke, sekitar 2 jam ya. 3 jam lebih 10 menit. Lumayan ya. Luar biasa nih, harus di dalam nanti harus mulainya betul-betul kalau udah UTBK itu yang dapat sesi pagi 6.45 harus sudah masuk ruangan. Harus standby ya di ruangan. Harus datang sebelum jam itu. berapa gitu dan seterusnya. Nah, nanti kalau yang campuran itu waktunya sampai 255 menit. Wah, ini lebih lama lagi. 4 jam lebih ya. Sehingga itu nanti harus mempersiapkan diri betul-betul menghadapi pelaksanaan itu. Oke, setelah ini kita pengen tahu seputar tahap-tahap pelaksanaannya nih Pak. Mulai dari tanggal-tanggal ini, terus ke depan apa gitu agendanya Pak. Oke, jadi kalau di tahapan UTBK dan SBMPTN ini sebetulnya adalah 2 agenda kegiatan yang cukup berbeda. UTBK itu nanti adik-adik misalkan memilih pusat UTBK UNES. Kami di UNES menyiapkan fasilitas untuk UTBK itu sekitar angka 800-an per sesi, Mbak. 800 per sesi? 800 siswa itu bisa tes dalam satu sesi? Dalam satu sesi di UNES. Ada yang kedua di SBMPTN itu adalah nanti memilih prodinya di universitas yang akan dimasukkan. Misalkan adik-adik ini pinginnya pilihan satunya nggak di UNES nih, tapi di manalah, di Jakarta atau di Bandung, dimanapun, karena lokasi rumahnya dekat dengan UNES, bisa tes ke sini. Silahkan tetap tes di sini. Nanti prodinya pilih di luar itu bisa. Nah, itu hanya tempat tesnya. Itu nggak tesnya mempengaruhi kedekatan. Misalkan saya tes
di Jakarta sama di Semarang itu gimana pengaruhnya dan sebagainya nggak ada. Oh ya, kemarin sempat nggak ada rumor itu pengaruhnya di soalnya sana. Pak. Jadi kamu mau tes dimanapun ya nilainya akan jadi satu di pusat di sana. Oke, cuman disarankan memilihlah yang terdekat ya Pak Cuman ya. memilihkan terdekat dari domisilinya. Oke. Nah yang kedua kalau di SBMPTN-nya itu berarti milih PTN-nya. Sama ini kalau yang mau rumahnya misalkan di Jakarta, di Bandung mau tesnya di UNJ, di ITB dan sebagainya sebagai pusat UTBK, mau pilih UNES Juga sebagai bisa. pilihan satu, Oke. juga bisa karena alhamdulillah kemarin di Senam PTN kita UNES itu peminatnya wow Terbanyak ya Pak kelihatannya luar biasa kemarin. ini wah di atas 40.000 ya peminat yang masuk ke UNES ini begitu. Kalau tahapan-tahapannya untuk pelaksanaan UTBK dan SBMPTN ini yang pertama adalah pendaftaran UTBK dulu. Untuk SBMPTN itu dilaksanakan nanti mulai tanggal berapa ini ya? 23 Maret sampai 15 April 2022. Nah, kalau adik-adik yang kemarin berkesempatan mengikuti Senam PTN karena pengumumannya SNMPTN itu nanti adalah di tanggal 30 Maret, mungkin masa pendaftarnya bisa setelah masa-masa pengumuman SNMPTN itu daftar ke UTBK. Kemudian nanti pelaksanaan UTBK-nya ini akan dibagi ke 2 gelombang. Meskipun adik-adik itu hanya diberikan kesempatan tesnya hanya 1 kali. Oh 1 kali ya? 1 kali, tetapi pada pelaksanaan di pusat UTBK-nya itu akan ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama akan dilaksanakan tes di tanggal 17 sampai 23 Mei, itu artinya sudah Lebaran. selesai Lebaran. Ya, Kan? jadi kita tidak Udah puasa nggak tes ya Pak. ya. Ini lumayan, udah nggak pas di sana. Kemudian yang gelombang kedua itu akan dimulai di tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2022. Kemudian di sana pengumumannya nanti adalah tanggal 23 Juni 2022 untuk pengumuman hasil SBMPTN. Nah, adik-adik juga nanti diberikan kesempatan untuk download atau mengunduh sertifikat UTBK. Jadi hasilnya saya tes kemarin itu dapat berapa sih? Itu nanti akan bisa ada sertifikatnya ya? Ada sertifikatnya. Itu yang digunakan untuk mendaftar SBMPTN. Itu yang nanti digunakan bisa jadi bukan hanya SBMPTN, tapi bisa juga nanti mungkin dimanfaatkan di seleksi mandiri karena beberapa PTN yang melaksanakan seleksi mandiri itu ada juga yang salah satu persyaratannya adalah melampirkan hasil UTBK. Nah, itu nanti tahapan-tahapan di proses pelaksanaan UTBK dan SBMPTN-nya, Mbak. Gitu. Nah, ini tadi ngomongin seputar gelombang 1, gelombang 2 untuk pelaksanaan tes nih Pak. Betul. Bisa di breakdown lagi nggak nih nanti untuk yang gelombang 1 mulai jam berapa, terus yang gelombang 2 biar adik-adik Sobat UNES semuanya ini ada prepare gitu sebelumnya. Siap. Jadi begini adik-adik semuanya nanti setelah mencetak proses belum mencetak ya, setelah proses pendaftaran selesai adik-adik memperoleh namanya kartu peserta, nanti di sana akan ada sudah jadwal kapan adik-adik akan melakukan tes di sana. Nah, sesinya ini setiap hari itu dibagi ke 2 sesi, biasanya sesi pagi dan sesi siang. Kalau yang sesi pagi itu mulainya peserta datang masuk ke ruangan itu adalah jam 6.45 sampai 6.50 itu sudah masuk ke dalam ruangan. Sehingga adik-adik diharapkan datangnya ke lokasi ujian ya maksimal ya 30 menit sebelumnya harus sudah di sini. 6.15 ya. 6.15 sudah di sini untuk persiapan dan lain-lain. Lebih lama lagi di sini, 1 jam sebelumnya di sini juga akan lebih baik. Dan disarankan juga adalah sebelum hari H pelaksanaan ujian, adik-adik ngecek ruangannya di mana, lokasinya di mana nih. Jangan tahu-tahu baru langsung datang, itu nyari-nyari, masih nyari ketemu ya. Ini kita nanti. kehabisan waktu di luar. Bisa kehabisan di sana. Jadi kalau bisa -1 gitu lihat, oh ini nih saya akan ujiannya di sini. Jadi sebagai salah satu prepare juga yang bisa disiapkan oleh adik-adik semuanya. Lalu setelah jam 6 itu nanti jam 6.50 sampai jam 7.10 itu akan ada pemeriksaan identitas oleh pengawas dan seterusnya. Lalu ada
simulasi atau latihan 5 menit saja di sana. Di dalam ruang ya, Pak di dalam ya? ruang ini posisi sudah di Sudah dalam masuk ruangan, ya? sudah di dalam ruang ujian. Kemudian setelah latihan selesai 7:15 ini mulai adik-adik sampai jam 9 ini waktu Indonesia Barat ya yang saya ambil itu melakukan tes potensi skolastik dan bahasa Inggris. Oke. Tes potensi skolastik dan bahasa Inggris itu akan diselesaikan berarti dalam waktu 1 jam 45 menit, jam 7.15 sampai jam 9. Kemudian jam 9 sampai 10.30-nya adalah waktu untuk menyelesaikan tes kompetensi akademik. Ini tanpa jeda istirahat ya, Pak? Tanpa jeda. Masih di ruang ujian ya? Masih di ruang ujian. Nah, kalau yang memilih campuran, nah ini kalau yang memilih campuran ada istirahat dulu. Oke, karena Nah, terlalu jadi, panjang ya, Pak. kan udah panjang tadi udah dapat TPS bahasa Inggris, kemudian tes kompetensi akademiknya. Saintek dulu kalau yang campuran. Ya, akan saintek jalan dulu. Nanti jam 10.30 sampai 11.30 diberi kesempatan untuk break dulu. Istirahat. Bisa istirahat di sekitar ruangan di sini. Kemudian nanti adik-adik masuk lagi ke ruangan jam 11.30 sampai nanti akan ada pemeriksaan identitas lagi oleh pengawas dan ini untuk yang campuran ya? Yang khusus campuran ya. Kemudian nanti tes lagi jam 11.55 sampai 13.25. Oke, panjang sekali. Panjang. Kalau nggak istirahat campuran. Juga sehingga yang campuran itu adalah hanya akan ada di satu sesi. Oh, dalam sehari hanya satu sesi. Oke. Kemudian? Oke, lanjut. Yang sesi kedua atau sesi siang ini, khususnya yang nanti dapat ujiannya adalah ujian milihnya Saintek atau Sosum, itu akan mulai masuk ruang ujian jam 12.30. Ini, oh ya, tadi campuran hanya satu ya, Pak? Hanya satu. Ini kalau yang sesi 2, ini siang nanti mulai jam 12.30 sampai jam 12.35 masuk ke ruang ujian, lalu pemeriksaan identitasnya 12.35 sampai 12.55, latihan 5 menit sampai jam 1, kemudian mulai langsung tes TPS jam sama 13. bahasa Inggris jam 13 sampai 14.45. Oke. Artinya sama, waktunya juga 1 jam 45 maupun sesi pagi maupun sesi siang. Semua sama. Yang terakhir tes kemampuan akademik Saintek atau Sosumnya dimulai 14.45 sampai akan selesai 16.15. Oke. Ini berlaku untuk tadi kan disebutkan di waktu Indonesia Barat ya, Pak. Betul. Ya. Kalau misalnya ini ada yang menyelenggarakan ujian di Kalimantan atau di Makassar gitu, apakah serentak? Misalnya kita pukul 8 di sana berarti pukul berapa? 9 gitu, Pak? Iya. Jadi kalau yang memilih pusat UTBK-nya tidak di WIB, itu akan menyesuaikan waktunya. Artinya tadi kita mulai masuk start 6.45, di WIT akan mulai di waktu Indonesia Tengahnya berarti 7.45, waktu Indonesia Timur akan jalan mulai di 8.45. Oke. Berarti tidak ada kayak telepon-teleponan gini, kita punya teman di sana telepon soalnya bagaimana. Memang dibuat sama semuanya waktunya di seluruh Indonesia diselenggarakan dalam sesi yang sama. Oke, baik. Untuk pelaksanaan tes dan tata cara tesnya sudah dijelaskan nih. Sekarang kita mau bahas seputaran SBMPTN-nya nih, Pak. Selain harus menyiapkan skor dari UTBK, ada persyaratan lain nggak ini untuk adik-adik Sobat UNES semuanya bisa mendaftar SBMPTN? Baik, kalau SBMPTN ini memang yang dipakai adalah nanti hasilnya dari hasil skor UTBK itu saja, Mbak. Hanya itu ya? Kecuali tadi yang daftarnya prodi portofolio, yang butuh portofolio itu harus menyiapkan dokumen-dokumen portofolionya. Kalau yang prodinya nggak mensyaratkan portofolio ya hasilnya hanya dari tes UTBK ini saja. Tes UTBK tahun ini ya, Pak ya? Tidak bisa tahun lalu gagal ikut lagi ya, bisa ya? Misalnya sudah punya sertifikat tahun lalu nilainya sekian, mau dipakai daftar sekarang enggak? Tetap tidak bisa. Yang dipakai adalah hasil UTBK tahun ini. Oh, berarti yang bisa dipakai lagi itu hanya prasyarat untuk seleksi mandiri ya kalau nggak salah tadi? Kalau seleksi mandiri juga ada beberapa PT yang mensyaratkan untuk pakai sertifikat UTBK, tapi kalau misalkan seperti di UNES itu tahun-tahun kemarin kami nggak mensyaratkan untuk itu. Untuk memang itu harus tes lagi ya. Nanti akan ada tes masuk
lagi di seleksi mandiri. Cuma memang itu kebijakan di tiap perguruan tinggi. Beda-beda ya Pak ya. Bisa beda-beda. Oke nih. Ini mumpung nih Pak, persiapan pendaftaran ini masih ada beberapa waktu nih, masih cukup lumayan nih. Ya. Ada tips trik gak nih Pak, biar dipersiapkan secara panjang nih, mumpung belum mulai pendaftaran nih untuk adik-adik Sobat Tunai semuanya. Tips triknya itu Pak lebih banyak nanti biasanya ke milih prodinya. Kalau mau tesnya ya sama, semua yang disiapkan juga sama. Jadi adik-adik itu kalau memilih prodi SBMPTN-nya seperti apa, karena ini memang kalau hasil SBMPTN ini kan memang betul-betul ditentukan hanya dari hasil UTBK ini, hasil tes UTBK ini. Nah, silakan adik-adik persiapkan sebanyak mungkin, ikut tryout, kemudian uji coba yang banyak sekali diselenggarakan secara online, latihan soal di sana, sehingga adik-adik kira-kira tahu nih kemampuan saya di sekitaran berapa. Nah, kemudian nanti lihat peminat tahun sebelumnya di prodi-prodi yang mau dimasuki seperti apa. Kira-kira kalau memang peminatnya banyak, kemudian daya tampungnya sedikit, adik-adik juga bisa ukur dari situ. Ini misalkan kalau di UNES itu yang jadi rasio keketatan ya, kita bukan kepada jumlah pendaftarnya, tapi rasio keketatannya itu adalah kalau tahun kemarin itu S1 farmasi. Bahkan farmasi UNES tahun lalu menjadi salah satu prodi favorit. Terketat ya Pak? Terketat di seluruh Indonesia, karena saat itu kami baru menerima di jalur SNMPTN hanya 12 daya tampungnya, kemudian yang mendaftar cukup banyak. Tahun ini juga di UNES SNMPTN prodi rasio terketatnya juga masih di farmasi. Itu nanti adik-adik cek strategi aja itu ya Pak ya. Harus strategi, saya kira-kira mampunya di mana nih, minatnya di mana itu dulu deh, jangan mampunya di mana, karena kan kita akan fight dengan teman-teman yang lain ya melalui hasil ujiannya itu saja. Dipersiapkan betul-betul di sana, minat di prodi apa, kemudian setelah minat ya ukur kemampuan dirinya. Begitu. Jangan minatnya misalkan di yang tinggi-tinggi semua ini, tapi setelah lihat hasil tryoutnya kok kayak gini ya, pokoknya tak coba aja lah, nggak apa-apa. Ya monggo, itu pilihan ada di adik-adik masing-masing, tapi kan berarti memperkecil peluang yang bisa diterima di PTN melalui jalurnya khususnya yang SBMPTN. Betul. Nah, sudah banyak ya sepertinya. Oke Mbak. Nah, ini Sobat Tunai semuanya, ini sudah banyak yang bisa Pak Alfat share untuk adik-adik Sobat Tunai semuanya untuk nanti digunakan mendaftar di UTBK SBMPTN 2022. Pak Alfat, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk share. Dan untuk Sobat Tunai semuanya, jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV. Kita juga ada di Instagram karena akan banyak informasi menarik yang bisa Sobat UNES semua saksikan ya. Saya Fida Hadid mohon undur diri dan sampai jumpa. Hai, sukses untuk semuanya.